Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazlul, SPC MPSC Psikolog, dosen psikologi Universitas Jambi, spesifikasi bidang psikologi industri dan organisasi. Kali ini saya membahas tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa semester akhir dalam memasuki dunia kerja. Karena belakangan kadang-kadang kita melihat banyak mahasiswa yang bingung apa yang harus dia lakukan ketika nanti memasuki dunia kerja, sementara dia sudah semester akhir dan sebentar lagi selesai dalam menjalani tugas perkuliahan sebagai seorang sarjana. Nah, yang pertama adalah tentu mempersiapkan diri dengan baik, ya, terutama meningkatkan kemampuan soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Kenapa penting? Ya, karena kita tidak hanya harus memahami hard skill dari suatu pekerjaan, tapi soft skill itu juga sangat penting. Apa itu soft skill? Ya, salah satunya adalah keterampilan komunikasi. Ya, bagaimana kita mampu menyampaikan pendapat, bagaimana caranya kita mampu berbicara di depan umum dengan lebih baik dan mau didengar oleh orang lain. Terus apalagi selain itu? Ya, bisa jadi misalnya manajemen waktu. Ya, kita harus membiasakan untuk membuat skala prioritas, ya, membuat schedule yang jelas sehingga waktu itu bisa diatur dengan baik, sehingga apapun yang menjadi hal yang harus dikerjakan bisa dikerjakan dengan segera dan tentu dengan hasil yang bisa lebih maksimal lagi. Terus soft skill yang berikutnya adalah misalnya keterampilan dalam kerjasama. Nah, bagi mahasiswa yang aktif di dalam organisasi sebelumnya, yang aktif bergaul, ya, memiliki minat keterampilan sosial yang tinggi, mungkin itu bukan hal yang sulit, ya, karena dia sudah terasah. Tapi bagi yang kebetulan tidak aktif, mungkin cenderung diam dan lain sebagainya, dia perlu untuk mengasahnya kembali. Bagaimana caranya dia bisa berhubungan dengan orang secara baik, terus bagaimana caranya dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik, terus bagaimana caranya dia bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Nah, hal-hal tersebut merupakan penilaian yang cukup signifikan, ya, bagi misalnya seorang rekruter ketika menseleksi seorang calon karyawan dalam suatu pekerjaan. Dan tentu saja kemampuan hard skill lainnya, ya. Kemampuan hard skill itu terutama adalah kemampuan dia dalam bekerja. Kalau seandainya mahasiswa psikologi, berarti dia harus memahami tentang psikodiagnostik terutama, ya, bagaimana caranya melakukan observasi, bagaimana caranya melakukan wawancara, bagaimana caranya melakukan asesmen psikologi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut perlu dipersiapkan dengan matang sehingga nanti ketika memasuki dunia kerja, mahasiswa tersebut tidak gelagapan lagi dan dia bisa menjalaninya dengan baik. Terus apalagi yang perlu dipersiapkan? Ya, tentu saja CV. Ya, CV yang mungkin dibuat semenarik mungkin. Dan saya rasa sudah banyak contoh-contohnya, ya, sudah banyak pelatihan membuat CV yang baik seperti apa, sehingga nanti ketika mengajukan lamaran suatu pekerjaan bisa menjadi nilai plus karena CV-nya tersebut baik. Terus apalagi yang terakhir mungkin pengalaman-pengalaman lainnya. Kita berharap kadang-kadang mahasiswa itu ketika dia kuliah tidak hanya sekedar istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang. Dia harus memiliki keterampilan lain di luar perkuliahannya tersebut, baik itu kemampuan leadership dalam memimpin dengan cara mengikuti organisasi, kemampuan kerjasama, dan lain-lainnya, yang itu sangat menunjang dia nanti ketika bekerja. Nah, jadi sehingga kalau mahasiswa bisa membekali dirinya dengan hal-hal tersebut, mulai dari soft skill, hard skill-nya, dia paham tentang perkuliahan itu sendiri, terutama bagian psikodiagnostiknya, terus dia punya pengalaman plus tambahan, mungkin ketika dia mahasiswa dia aktif kegiatan ini dan lain sebagainya, dan saya rasa hal tersebut cukup positif dalam pertimbangan untuk melihat kemampuan dan potensi dirinya, apakah dia bisa diterima dan layak diterima dalam suatu jabatan tertentu atau pekerjaan tertentu. Jadi bagaimana para mahasiswa saya, apakah teman-teman sekalian sudah mempersiapkan hal-hal tersebut? Kalau belum dipersiapkan, silahkan dipersiapkan sedini mungkin sehingga nanti ketika lulus sudah siap memasuki dunia kerja. Kalaupun tidak mau masuki dunia kerja dan ingin melanjutkan studi, tetap prosesnya hampir sama biasanya.
ada wawancaranya, ada tesnya, ada asesmennya untuk melihat kemampuan mahasiswa itu apakah bisa untuk melakukan studi lanjut dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri menjadi lebih baik, bisa menjadi lulusan yang siap pakai baik dalam bekerja maupun untuk melanjutkan studi lebih lanjut, dan bisa membawa nama alma mater menjadi lebih baik dan lebih berkibar di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.